Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita dimampukan untuk melewati 2 tahun ya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita bersyukur hari ini sudah bukan saja melandai, tapi sudah menurun begitu tajam. Dan oleh anugerah Tuhan ini semua terjadi, dan mudah-mudahan ini akan menjadi lebih baik. Sekalipun toh ke depan ini ada tantangan-tantangan yang barangkali tidak terhindarkan. Ya, memang seringkali saya mengatakan bahwa kita hidup di tengah-tengah planet bumi kita yang tidak steril, ya, yang tidak aman dari berbagai pergumulan. Nanti ketika kita melihat atau menggenapi janji Tuhan, langit dan bumi yang baru, nah betul-betul itulah satu kenikmatan hidup dan berkat yang sempurna. Nah, kita akan segera menuju ke sana. Nah, itulah sebabnya pada hari ini, pesan pastor hari ini saya akan berbicara mengenai menang atas pencobaan. Ya, pencobaan selalu ada. Ya, satu datang kita selesaikan oleh anugerah Tuhan, datang pula yang lain dan seterusnya. Ya, dan nampaknya pencobaan itu tidak akan pernah hentinya. Tidak pernah berhenti ketika kita menjalani kehidupan ini. Dan saya harap Anda tidak perlu terkejut, memang itulah situasi dunia kita yang sudah terkontaminasi. Ya, namun kita tetap bersyukur, Tuhan izinkan kita hidup di tengah-tengah dunia seperti ini, supaya Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Jadi menang atas pencobaan. Ya, hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana kita memenangkan pencobaan. Ya. 3 poin saja saya angkat pada hari ini. Yang pertama adalah kita mengerti tujuannya. Nah, ini harus dipahami dulu. Jadi jangan lihat ujiannya, jangan lihat pencobaannya, jangan lihat kesulitannya, tapi mari kita lihat jauh ke depan tujuan dari pencobaan itu. Ya, coba kita lihat dalam surat Yakobus pasal 1. Ya, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Ya, Anda renungkan ini dengan baik. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Wah, luar biasa. Jadi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, dalam ujian itu. Justru berbahagia itu kenapa? Nah, jadi pencobaannya sendiri memang tidak menyenangkan ya. Tapi kenapa kita mengatakan berbahagia? Karena tujuannya itu loh ya. Artinya setelah kita memenangkan pencobaan, menyelesaikan pertarungan kita, maka ada mahkota kehidupan, ada upah yang menanti di hadapan kita. Ya, luar biasa. Jadi anggaplah bahwa ujian atau pencobaan itu merupakan satu latihan saja. Exercise merupakan latihan. Ya, latihan yang tujuannya adalah hasil akhirnya kita menjadi lebih kuat, lebih berintegritas, lebih berkenan kepada Tuhan, lebih kudus, ya. Nah, kita lebih baik dari sebelum kita mengalaminya. Nah, kita bersyukur. Nah, sebab itu kalau Anda mengerti tujuannya ini, ya, kita bersyukur untuk ujian, untuk pencobaan ini, ya. Bahkan secara ekstrim Anda akan berkata, welcome, selamat datang pencobaan. Ya, karena pencobaan itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi pencobaan untuk melatih kita, ya, untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Ya, mari kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 11. Nah, begini. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah, ya, buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, perhatikan situ. Jadi ketika pencobaan itu datang kepada kita, tidak menyenangkan. Ya, saya tahu itu sungguh tidak menyenangkan. Saya nggak senang juga gitu loh ya. Tapi poin yang pertama ini kita lihat hasil akhirnya itu loh. Ya. Jadi setelah kita dilatih melalui ujian, melalui pencobaan, melalui berbagai kesulitan dalam kehidupan ini, maka kita lihat itu mendatangkan sukacita di akhir itu. Contoh yang konkret adalah perhatikan saja para bintang.
bintang lapangan sepak bola misalnya kan. Oh, mereka tidak tiba-tiba atau serta-merta atau otomatis mereka menjadi bintang lapangan seperti itu, tidak. Ya, Anda lihat seperti itu, tidak. Tapi ada satu proses, dan proses ini yang tidak menyenangkan. Mereka berlatih sejak muda. Ya memang mereka masih muda juga. Tapi bertahun-tahun mereka melatih diri begitu rupa. Dan saat-saat latihan adalah saat-saat yang tidak menyenangkan. Ya. Tapi bisa jadi menyenangkan. Kenapa? Karena biasanya mereka melihat pada hasil akhirnya. Ya. Kalau hasil akhirnya mereka lihat itu, mereka menjadi bintang lapangan, ya, mereka melatih atau berlatih dengan senang itu. Nah, kita lihat tadi, kalau kita dilatih, memang ketika kita menghadapi pencobaan tidak menyenangkan, tetapi ketika kita sudah selesai itu semua, seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus tadi, kita akan memperoleh mahkota kehidupan, ya, kita akan membagikan reward, ya, lalu kemudian hasil akhir ini akan memberikan kepada kita satu kebahagiaan. Ya, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi marilah kita tidak melihat hari ini di mana kita menghadapi pergumulan banyak hal, kan, masalah ekonomi, masalah kesehatan kita, masalah hubungan kita satu dengan yang lain, gitu ya. Banyak hal yang bisa menjadi pencobaan bagi kita, tapi mari kita belajar untuk melihat hasil akhir, melihat ke depan, ya, hasil akhirnya, dan kita akan bersuka cita untuk itu. Ya. Nah, dengan demikian kita tidak pernah mengeluh, kita tidak pernah mengomel, kita tidak pernah komplain kepada Tuhan, mengapa aku sudah setia, ya, aku sudah berdoa, aku sudah taat, tapi masih ada pencobaan seperti ini. Ya, mari kita stop untuk menilai atau melihat atau mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Tuhan atau dengan orang lain. Ya, tapi sekali lagi semua untuk kebaikan kita. Ya, hasil akhir itu yang kita lihat. Yang kedua adalah menyadari penyertaan Tuhan. Nah, dalam kitab Mazmur kita menemukan kebenaran itu. Mazmur pasal 23, Anda tahu ayatnya itu. Mazmur yang ditulis oleh Daud itu. Salah satu poin yang ditulis oleh Daud adalah kalimat panjang ditulis Daud. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Maksud saya adalah, kalau kita seperti Daud, ya, berkata seperti itu, seharusnya kita bisa berkata seperti dia. Artinya, kalau kita menjalani kehidupan, menjalani hal-hal yang kritis, sekalipun aku berjalan dalam lembah, bayang-bayang maut. Ini situasi yang begitu kritis, situasi yang sangat berbahaya. Aku tidak takut, karena aku tahu gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Artinya, kalau dalam situasi yang paling kritis, kita tidak takut, karena kita tahu ada penyertaan Tuhan. Apalagi hanya menghadapi masalah-masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan yang barangkali belum berhasil hari ini, atau pelayanan yang belum berhasil hari ini. Anda tidak perlu takut. Ya, kenapa? Kita sadar bahwa ada penyertaan Tuhan. Ya, memang kita harus berbenah, ya kan? Harus berbenah memang, ya, memperbaiki kinerja kita, memperbaiki cara pelayanan kita, ya, memperbaiki attitude kita, sikap hati kita, ya, memang harus dibenahi terus dari waktu ke waktu. Tapi ketika Anda melihat, menemukan tidak ada sesuatu yang salah dengan sikap kita, dengan cara kita bekerja, tapi toh kita masih menghadapi masalah-masalah seperti ini, ya, ini anggaplah Tuhan izinkan itu, ya, Tuhan izinkan itu, Tuhan izinkan terjadi, dan kita selalu berpegang pada apa yang diucapkan firman-Nya, bahwa segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kita tahu ini hampir dengan yang pertama, hampir mirip-mirip dengan yang pertama.
ya, untuk kebaikan kita, agar kita lebih bergantung, lebih berserah, ya, lebih taat, lebih setia, ya. Nah, Anda lihat di situ, ya. Jadi menyadari kesadaran penuh bahwa ada penyertaan Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru begitu jelas, Immanuel, ya, Allah berimmanuel, artinya apa? Allah menyertai kita. Tidak ada satu situasi yang vakum terhadap kehadiran Tuhan, yang kosong dari kehendak Tuhan. Tidak. Tuhan hadir dalam setiap situasi. Baik ketika hidup ini menyenangkan, atau sebaliknya hidup barangkali menurut Anda tidak menyenangkan. Ya, kita tahu, ya, Tuhan hadir di situ. Hadir di setiap situasi kehidupan kita. Nah, kesadaran akan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap situasi kehidupan kita, ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, sekali lagi, kalau dalam bayang-bayang maut aja Tuhan menyertai, apalagi cuma masalah-masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah-masalah pekerjaan, pelayanan, dan semua yang pasti Tuhan menyertai. Itu yang kedua. Ya, jadi Anda tidak sendiri, saya tidak sendiri, kita bersama dengan Dia, dan bersama dengan Dia kita kuat. Luar biasa. Ya, pemazmur mengatakan, bersama dengan Tuhan aku bisa melompat pagar tembok. Bersama dengan Tuhan aku dapat mengalahkan sejumlah pasukan. Ya, inilah yang menjadi keyakinan kita. Ya, saya yakin bahwa Tuhan menyertai Anda. Saya tidak tahu bagaimana situasi Anda hari ini, tapi yang saya tahu adalah Tuhan menyertai Anda. Ya, ini iman saya. Lalu kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya akan berbicara adalah bagaimana kita memenangkan pencobaan ini adalah kita hidup berpada dengan apa yang ada. Nah, ini ya. Mari kita lihat Ibrani pasal 13. Nah, Ibrani pasal 13 kita akan melihat ayat yang ke-5. Ya, saya baca untuk Anda. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Nah, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, boleh ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku. Wah, luar biasa. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Masalah-masalah terjadi adalah ketika kita membiarkan keinginan-keinginan kita, artinya tidak bisa mengendalikan keinginan-keinginan kita. Ada dua hal, keinginan dan kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan. Nah, kebutuhan, makanan kita cukup, kalori cukup. Tapi keinginan kita mau makan terus. Itulah ya. Jadi Anda harus membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kebutuhannya cukup, kalorinya cukup, membuat tubuh kita sehat. Tapi kita rasanya masih lapar, ingin makan lagi, makan lebih dari cukup. Nah, itulah. Ya kan? Tapi itu Alkitab mengajar kita untuk hidup berpada dengan apa yang ada. Ya, jadi kalau kita semua orang yang percaya, anak-anak Tuhan, kita sungguh mengerti, ya, ini kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya. Dari hari lepas hari itu doa Bapa kami yang mengajarkan kepada kita kan. Tiap kali selesai ibadah, kita mengucapkan itu. Salah satu kalimatnya adalah, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Itu ya, hari ini. Ya, besok bukan urusan kita. Ya, besok karena Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Ada orang yang udah khawatir di tahun depan. 5 tahun ke depan itu bukan urusan. Besok aja kita nggak ngerti kok ya. Apa ke 5-10 tahun ke depan ya.
urusan kita adalah hari ini. Ya, dari hari lepas hari kita bisa bersyukur. Ya, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Ya, kita bersyukur. Ya, dengan sesuatu yang tidak terlalu banyak yang Anda miliki, tidak terlalu banyak yang saya miliki, tapi kita bersyukur untuk itu. Kita bisa hidup hari ini, kita bersyukur. Kita masih menjalani hidup besok, kita juga bersyukur. Ya, kita belajar hidup berpada dengan ada. Masalah-masalah terjadi adalah karena terlalu besar pasak daripada tiang. Itu pepatah mengatakan begitu. Jadi pasaknya lebih gede dari tiangnya, gitu. Artinya kan penghasilan kita sekian, ya kita hidup, ya kita atur, ya tentu di bawah dari penghasilan kita. Ya, sebagian kita tabung, sebagian kita untuk konsumsi dan seterusnya perpuluhan, ya atur itu. Dengan demikian, dengan Anda setia mengatur dan bersyukur dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kita setiap hari, dan Tuhan akan bisa menambah-nambahkan kok. Ya, Tuhan menambah-nambahkan. Karena Alkitab mengajarkan pada kita satu kebenaran, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan setia dalam perkara yang besar. Kalau dalam perkara kecil kita nggak setia, dalam hal berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kita mungkin tidak terlalu besar, kita nggak bisa bersyukur, ya kan? Bagaimana kita bisa menikmati hal-hal yang lebih besar? Ya, mari kita belajar setia dalam perkara yang kecil, belajar mengucap syukur. Ya, dengan penghasilan yang sedikit, ya kita bisa mengaturlah. Ya, saya tidak tahu bagaimana cara Anda mengatur, ya, tapi dari hari lepas hari kita cukupkan seperti itu. Ya. Ketika kita bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan pada kita, sekalipun kecil, maka saya yakin, maka Bapa di surga itu Bapa yang sangat baik. Ya. Kalau saya memberikan kepada anak saya misalnya satu berkat yang sedikit, anak ini tahu bersyukur, tahu berterima kasih, ya, saya akan mencoba untuk memberikan yang lebih besar, barangkali seperti itu. Anda juga begitu, seperti Bapak sebagai ibu juga begitu. Ya. Ya. Tuhan tuh, ya kita punya perasaan belas kasihan gitu, sekalipun kita terbatas. Ya. Apalagi Bapa di surga yang belas kasihannya tiada batas. Dia punya hak, bukan hanya punya belas kasihan, dia punya kemampuan untuk terus menambah-nambahkan kepada kita, kepada Anda. Ya, sebab itu marilah kita hidup berpada dengan apa yang ada hari ini. Dengan berkat-berkat yang kita terima, kita bersyukur, diatur dengan sebaik-baiknya, dan bersyukur, gunakan dengan baik, dan yakinlah esok Tuhan akan memberikan lebih besar lagi, dan lebih banyak lagi. Ya, puji Tuhan. Jadi 3 poin ini menjadi satu kunci yang saya berikan pada kita, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan, memenangkan peperangan. Masih ingat? Yang pertama adalah, mari kita lihat tujuannya. Tujuan pencobaan itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi tujuan pencobaan adalah untuk membawa kita menjadi lebih baik, lebih punya kualitas, lebih kuat, lebih berintegritas. Tujuannya seperti itu. Yang kedua, menyadari akan penyertaan Tuhan dalam semua situasi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berimmanuel dalam hidup kita, dalam suka, dalam duka, dan sampai dia datang kembali. Dan yang ketiga, mari kita bersyukur dan hidup berpada dengan apa yang ada, mengucap syukur dengan berkat-berkat yang Tuhan terima yang Tuhan berikan pada kita, kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita, dan saya yakin dia adalah Bapa yang maha baik, yang akan membawa Anda terus naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, Immanuel, Tuhan memberkati kita. Ya, semoga Anda sukses. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami diajarkan satu prinsip, satu kebenaran ya Tuhan, agar kami boleh tidak dikalahkan oleh pencobaan, tetapi kami menjadi pemenang atas semua ujian, atas semua pencobaan. Bahwa umat-Mu naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk melihat tujuan dari pencobaan itu. Kami tidak melihat bentuk dari pencobaannya, tapi kami belajar melihat hasil akhir, melihat tujuan pencobaan ini, supaya kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami kehilangan kesadaran bahwa ada satu pribadi yang menyertai kami. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa ada satu pribadi,
Bapa yang maha baik, Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, dan pemilik atas alam raya ini, Engkau berjanji untuk menyertai kami dalam semua situasi. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami ya Tuhan, sehingga oh Tuhan, kami belajar hidup berpadan dengan apa yang ada, mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berapapun besarnya, kami tahu itu adalah anugerah Tuhan. Ajarkan kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu, dan kami yakin bahwa akan sedang membawa kami naik terus turun, bukan turun menjadi kepala bukan ekor. Kami mohon berkat Tuhan untuk seluruh umat Tuhan, makin setia, makin cinta Tuhan, dan makin taat akan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita menyatakan